Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatwa Muarif dengan NIM 14016622052. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS landasan kerangka filosofis pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, langsung saja kita bahas tentang ide-ide mendasar mengapa PPKN menjadi ada atau eksis. Hal ini terjadi karena PPKN menjadi kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dan juga menjadi fondasi untuk memberikan pemahaman dalam pendidikan terhadap nilai-nilai Pancasila dan tugas-tugas kewarganegaraan. Ada beberapa alasan yang menjadikan PPKN dibutuhkan dan eksis sampai sekarang ini. Yang pertama, Pancasila merupakan sebuah dasar negara yang dimana memiliki nilai-nilai positif yang terkandung di dalam setiap silanya. Pancasila juga merupakan sebuah ideologi yang dimana ideologi tersebut merupakan penyatuan dari aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan dengan nilai-nilai universal. Lalu yang kedua, pentingnya membangun identitas nasional yang dimana hal ini menjadi dasar kuat PPKN untuk membangun karakter dalam proses pembelajaran siswa dan juga memberikan pemahaman tentang sejarah kehidupan bangsa Indonesia, memahami arti-arti simbol nasional, dan juga meningkatkan rasa persatuan di dalam hidup berkebangsaan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleran dan demokratis. Hal ini menjadi dasar PPKN untuk memberikan pengajaran tentang bagaimana cara kita menghargai perbedaan pendapat dengan demokratis tanpa melanggar hak asasi manusia. Lalu yang keempat, menanamkan nilai-nilai moral yang dimana PPKN memiliki tanggung jawab besar untuk membangun nilai moral, etika, dan juga karakter kebangsaan masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan supaya PPKN dapat mencetak generasi yang baik, generasi yang beradab dalam membangun peradaban. Selain itu, PPKN juga memiliki permasalahan yang dimana pada permasalahan tersebut sangat kompleks. Lalu bagaimana cara PPKN untuk mencoba menyelesaikan masalah yang dihadapi? Yang pertama, di dalam implementasi melalui pendidikan, PPKN terdapat kesenjangan antara materi yang terlalu padat dan banyak dengan tenaga pendidik lulusan PPKN yang sangat sedikit. Hal ini menjadi permasalahan karena dengan kurangnya tenaga pendidik dari PPKN, tentu hal ini akan mengganggu jalannya pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi sangat tidak efektif. Maka dari itu, salah satu solusinya adalah kita harus memenuhi kebutuhan guru PPKN untuk memberikan pengajaran agar siswa dapat memahami pembelajaran PPKN. Lalu yang kedua, minimnya pengalaman praktis di dalam pembelajaran. Hal ini menjadi masalah karena sedari awal PPKN hanya diajarkan secara teoritis, sehingga pembelajaran hanya terjadi secara satu arah. Hal ini sangat tidak efisien dalam memberikan materi karena pada dasarnya PPKN adalah bagaimana cara kita melatih untuk berpikir kritis. Maka dari itu, solusi yang harus guru lakukan adalah guru harus mengubah cara mengajarnya agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat memberikan pengalaman yang baru bagi siswa. Dan juga hal ini harus dikoordinasikan dengan pihak sekolah supaya dapat merubah cara kerja guru PPKN dalam memberikan pengajaran. Yang ketiga adalah PPKN sering dikaitkan dengan masalah politik. Tentu hal ini menjadi masalah yang sangat krusial karena banyak orang yang menganggap bahwa dengan mempelajari PPKN kita menjadi tidak dapat berpikir dengan jernih terkait politik. Padahal sejatinya PPKN adalah bagaimana cara kita membangun rasa cinta tanah air dengan demokrasi sesuai dengan kata hati nurani dan pilihan masing-masing. Dan juga PPKN bukan merupakan alat manipulasi. Sekali lagi, PPKN bukan merupakan alat untuk memanipulasi seseorang dalam pilihan politik. Maka dari itu, solusinya adalah kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat betapa pentingnya PPKN bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan juga kita harus memberikan pemahaman yang membedakan PPKN dengan pemahaman politik. Apabila masyarakat telah teredukasi dengan hal itu, maka pembelajaran PPKN dapat dilaksanakan tanpa ada campur tangan politik praktis. Lalu yang ketiga,
bagaimana sih cara terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain? Oke, yang pertama, melakukan penelitian studi yang sesuai dengan apa yang terjadi dengan komprehensif, baik itu melalui studi literatur, penelitian lapangan, pengumpulan data, dan lain-lain. Dengan tujuan hal ini akan dapat memberikan manfaat, pemahaman yang lebih baik tentang sifat masalah dan faktor yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua, di sini melibatkan para pemangku kepentingan seperti guru PPKN, ahli pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sebagai langkah penting untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang ada pada PPKN, baik itu diskusi, forum terbuka, maupun seminar. Nah, lalu yang ketiga, membentuk kelompok kerja berdasarkan penelitian diskusi dan saran yang diberikan dari pemangku kepentingan agar penelitian dapat dilakukan secara relevan dan efektif dalam mengembangkan strategi dan solusi. Lalu yang keempat adalah kita harus melakukan monitoring dan evaluasi, yang dimana tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang dilakukan, mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai, serta mencari dan menemukan apa yang harus diperbaiki dari monitoring yang telah dilakukan sebagai evaluasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.